Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa lihusuli maqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis Baitul Mukmin yang saya hormati, yang Allah muliakan, kajian kita pada pagi ini, khusus untuk pagi ini, Bapak Ibu sekalian, mau saya ajak merefleksi tahun baru Masehi. Ya. Refleksi Qur'ani terhadap tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu tahun barunya siapa? Ayo kita jawab. Tahun baru Masehi itu tahun barunya siapa? Nah, ya. Ini ada yang jawab, ada yang senyum, ada yang diam. Ya. Tahun baru Masehi itu dasar perhitungannya menggunakan apa? Peredaran matahari. Nah, kalau begitu layak kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan perspektif terhadap kalender yang perhitungannya berdasarkan peredaran matahari. Kira-kira nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita jelajah ayat-ayat Al-Quran, kira-kira peredaran matahari itu dibahas enggak oleh Al-Quran? Bahaslah, walaupun belum tahu persis di bagian mana, tapi kira-kira saja matahari itu salah satu topik bahasan dalam Al-Quran. Matahari itu bahasa Arab, bahasa Al-Qurannya asyams. Ya. Asyamsu. Sehingga ada ayat wasyamsi waduhaha. Oleh karena itu, kalender Masehi itu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa Arabnya adalah kalender Syamsiyah. Ya, kalender Syamsiyah. Kalau kalender berdasarkan peredaran bulan, bulan itu bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya Al-Qamar, maka kalender Hijriah itu sama dengan kalender Qamariyah. Jadi ada dua, Syamsiyah dan Qamariyah. Mari kita lihat, Bapak Ibu, kalau bawa Al-Quran dibuka di surat Yunus. Ya, dibuka di surat Yunus. Ambil Quran coba dan terjemahnya dibaca nanti supaya yang tidak sempat membuka dan membaca bisa terdengar. Ya. Surat Yunus. Ketemu surat Yunus, lihat di ayat 5. Karena peristiwa hadirnya tahun baru, baik Syamsiyah maupun Qamariyah ini siklus tahunan,
Sebaiknya Bapak Ibu simak betul ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang soal ini. Supaya tidak ragu-ragu lagi memberikan perspektif dan refleksi terhadap kehadiran tahun baru. Baik itu Syamsiyah, Masehi maupun Hijriyah, Komariah. Lihat di ayat 5. Surat Yunus ayat 5. Di sana Allah berfirman, udah ketemu? Siapa namanya nih? Husain, ketemu surat Yunusnya? Ayat 5, sebelah kiri bawah. Ya. Boleh dibaca? Iya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Itu satu penggal ayat. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Nah, begitu ya. Coba dibaca terjemahnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tentang dekat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan waktu. Stop sampai di situ, ya. Wallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nuran, dan menjadikan bulan itu bercahaya. Nah, yang penting berikutnya, wa qaddarahu. Ini kalau Bapak Ibu melihat teks ayatnya, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah lah qaddara. Kalau Bapak mendengar kata qaddara, ingat istilah apa? Istilah apa? Takdir. Nah, begitu ya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah pula lah yang menakdirkan manzilah-manzilahnya. Jadi etapa perjalanan matahari dan bulan itu untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui adadas sinina, perhitungan tahun, wal hisab, dan waktu. Jadi jelas waktu itu basic hitungannya adalah perjalanan matahari dan bulan. Jadi kalau begitu hadirnya kalender Masehi ini dibicarakan tidak oleh Al-Quran. Dibicarakan. Ya. Bukan namanya ya, tapi esensinya. Yaitu peredaran matahari. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kalian mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Pertanyaan berikutnya, kapan waktu itu mulai ada? Ada nggak nih pelajarannya di sekolah, ada nggak, Bro? Kapan waktu itu mulai ada? Nah, begitu. Luar biasanya di sini Al-Quran, Maha Suci, Maha Benar Allah menjelaskan soal-soal yang sangat penting ini di dalam Al-Quran. Nah, setelah kita lihat surat Yunus yang secara umum menyatakan bahwa Allah lah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya,
dan menakdirkan, menetapkan etapa perjalanannya agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Pertanyaan berikutnya, perhitungan tahun dan perhitungan waktu itu kapan mulai ada? Nah, begitu. Mulai adanya kapan? Nah, lihat Husain di surat At-Taubah. Ya, di surat At-Taubah. Nanti kita akan diberitahukan oleh Allah, oh waktu itu berarti terjadinya sejak penciptaan matahari, langit dan bumi. Begitu Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian sekaligus bulan dan matahari, maka saat itulah mulai terjadi yang namanya waktu. Lihat surat At-Taubah ayat 36. Ya. Ayat 36. Biasanya ayat 36 ini, surat At-Taubah ini, dirujuk ketika hadir tahun baru Hijriah. Ya. Ayat 36 ini. Di situ baca coba, Husain. Tarik suaramu yang lebih keras biar ibu-ibu yang di sudut sana mendengar. Arba'atun hurum. Jangan ditambahi ya. Kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Iya, baca terjemahnya. Sesungguhnya bilangan bulan Allah ialah 12 bulan. Bagaimana ketetapan Allah di lauh mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya pada 4 bulan Haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik bagaimana mereka pun memerangi kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang. Jelas di situ. Tadi pertanyaannya, setelah ayat 5 surat Yunus, Allah memberikan penjelasan bahwa Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan sekaligus menetapkan manzilah-manzilahnya, etapa perjalanannya, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Muncul pertanyaan, 1 tahun itu berapa? Dan kapan waktu itu mulai ada? Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu jelas. Inna iddatas syuhuri. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan itu dalam 1 tahun. Isna asyara syahron. 12 bulan. Jadi siapa yang menetapkan 1 tahun 12 bulan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun yang mana maksudnya? Nah ya, dua-duanya karena surat Yunusnya berbicara matahari dan bulan. Maka yang menetapkan bahwa 1 tahun 12 bulan itu Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang dimaksud 1 tahun 12 bulan itu adalah baik itu syamsiah maupun qamariyah. Baik kemudian belakangan muncul kalender Masehi maupun kalender Hijriyah. Dan itu luar biasa, Allah memberikan penjelasan ditetapkannya sejak Allah menciptakan langit
dan bumi. Kalau kalender itu ditemukan tahun berapa itu? Saya sampai juga lupa itu ya. Kalender itu ditemukan tahun berapa? Kalau kalender Masehi ya, kalau kalender Hijriah jelas itu temukannya adalah saat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. 3 tahun ketiga setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, begitu. Pada zaman Nabi saja perhitungannya masih tahun gajah, al-fil. Ya, begitu. Itu peristiwa-peristiwa pedomannya. Jadi pada zaman Rasulullah SAW sendiri itu menentukan itu peristiwa-peristiwa besar yang dijadikan pedoman, kecuali yang berkaitan dengan ibadah, yang namanya Dzulhijjah, haji. Nanti kita bahas. Ya. Jadi yang menentukan 1 tahun 12 bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ditetapkannya sejak menciptakan langit dan bumi. Kalau begitu pertanyaan tadi, kapan waktu itu mulai ada? Waktu itu mulai ada adalah sejak diciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika hadir tahun baru Masehi, jangan kemudian kita terbius, ini kan kalendernya non-muslim. Lalu sebagai muslim apa? Nah, begitu. Jangan-jangan alhamdulillah pun tidak. Padahal ini tidak ada urusannya dengan Masehi itu. Tetapi yang namanya hadirnya 1 Januari itu sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ketetapan Allah bagi seorang muslim apa? Nah, begitu. Baik, ya. Peredaran matahari itu dari mana? Dari timur. Ya. Ketika matahari dari timur muncul, apa yang sebaiknya kita lakukan? Matahari, apalagi yang kebetulan rumahnya menghadap ke timur gitu ya, itu lihat matahari terbit. Biasanya apa yang terbersit oleh kita? Biasa saja, karena memang ya itu biasa. Matahari terbit dari timur, itu biasa. Tapi alangkah kagetnya kalau tiba-tiba matahari itu terbit dari barat. Kira-kira Bapak Ibu masih doyan makan apa enggak? Begitu ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi." Allah senantiasa membuka lebar tangannya untuk menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, itu artinya kiamat tiba. Dan itu taubat pun sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu seorang muslim beriman dan berilmu, ketika melihat matahari masih terbit dari timur, mestinya masih ada alhamdulillah. Ini persoalan sensitivitas iman dan ilmu. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa alhamdulillah ketika matahari masih terbit dari timur? Itu artinya Allah masih memberikan waktu. Kalaulah kita punya dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau matahari sudah terbit dari barat, itu taubat sudah tidak diterima. Gitu. Ya. Coba lihat surat Al-Hajj. Ya. Lihat surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj ayat berapa tuh? Masih di awal, ayat 2 sepertinya. Di surat Al-Hajj itu Allah jelaskan, ini jarang dirujuk. Surat Al-Hajj awal juz 17 ya, setelah surat Al-Anbiya. Ya. Temu? Tenang, jangan keburu-buru. Kalau mau keburu malah nggak makin lama ketemunya. Iya. Ketemu ya? Ayat 2 coba.
Apa bunyinya ayat 2 situ? Atau dari ayat 1, enggak apa-apa. Terus watadau. Iya, perhatikan betul ayat itu. Ini berkaitan ketika matahari itu sudah terbit dari barat, artinya itu datang hari kiamat, maka surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 itu memberikan antara lain penjelasan tentang itu. Dibaca terjemahnya yang rada keras suaranya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu yang sangat besar. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Yang kita hafal biasanya iza zilatil ardu zilzalaha. Enggak apa-apa, sama-sama zilzalah begitu. Asal bacanya tidak salah makhraj saja. Iza jilatil ardu jiljalaha. Ya, jangan ditukar antara z sama jim, ya. Begitu. Kemudian ayat kedua, jelas ya. Dahsyatnya hari kiamat dan salah satu tandanya itu adalah matahari terbit dari barat. Kalau itu sudah tiba, maka ibu-ibu yang menyusui anaknya itu tidak sadar dijatuhkan itu. Akan dilepas itu dengan sendirinya. Saking saking panik ketakutan. Tidak hanya itu, wanita-wanita yang mengandung itu otomatis keguguran. Betapa itu dahsyatnya. Ya, kalau untuk bisa mengukur itu, mungkin ini bisa tanya kepada ahlinya, kepada dokter ahli kandungan, ketakutan seperti apa yang kira-kira bisa menggugurkan kandungan itu. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ketika matahari terbit masih dari timur, mestinya kita menyatakan alhamdulillah. Karena apa? Karena berarti kesempatan taubat masih Allah buka, sebab Rasulullah SAW bersabda kalau matahari sudah terbit dari barat, itu artinya kiamat tiba dan taubat pun sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau matahari masih terbit dari timur, kita nyatakan alhamdulillah. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk menambah-nambah amal soleh. Karena dahsyatnya seperti itu. Coba kalau sekarang kembali pertanyaan tadi saya lontarkan, kalau matahari terbit dari barat, Bapak Ibu masih bisa menikmati kupat tahu waktu pagi enggak kira-kira? Ya begitu, sudah tidak akan ngurus itu. Anak saja sudah tidak diurus, semuanya otomatis akan panik. Wallahu a'lam, kita mengalami hal itu apa enggak kira-kira? Nah, karena itu rahasia Allah kapan datangnya. Ya. Kapan datanya? Nah, oleh karena itu kembali kepada kajian kita bahwa yang namanya fenomena perjalanan matahari dan bulan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjalanannya itu akan melahirkan perhitungan waktu. Maka baik kalender Masehi atau disebut kalender Syamsiah maupun kalender Hijriah yang disebut kalender Komariah, dua-duanya secara esensial dibahas dalam Al-Quran.
Oleh karena itu tidak ada masalah ketika hadir tahun baru Masehi 1 Januari, kita merasa bersyukur kepada Allah. Setidak-tidaknya hadirkan iman kita, oh ini takdirnya Allah. Mari kita buktikan untuk menguatkan ayat 5 surat Yunus tadi, bahwa perjalanan matahari dan bulan untuk menghitung waktu itu adalah takdir Allah. Coba baca di surat Yasin. Ini yang surat yang paling terkenal, ya, paling favorit. Di ayat 38 surat Yasin itu ada ayat wasyamsu tajri limustaqarrillaha zalika takdirul azizil alim. Ketemu surat Yasinnya? Nah, sebelah kiri, halaman sebelah kiri bagian bawah. Coba dibaca. Ayat berapa? 38 ya. Iya, wasyamsu, perhatikan betul, ada kata takdir di situ. Wasyamsu tajri limustaqarrillaha zalika takdirul azizil alim. Coba baca terjemahnya. Dan matahari matahari berjalan di tempat peredarannya, orbitnya. Terus zalika takdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarrillaha zalika takdirul azizil alim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah matahari yang berjalan di atas orbitnya, sesuai orbitnya. Zalika takdirul azizil alim. Itulah ketetapan takdirnya Allah yang maha perkasa, maha mulia. Ujung ayat satu kata, al-alim, yang maha berilmu. Kenapa ini saya tekankan? Bapak Ibu pernah dengar enggak bahwa janji Allah memberikan ilmu itu hanya kepada orang Islam saja? Pernah dengar enggak begitu? Enggak ada. Jangankan ayat Al-Quran, hadis pun tidak ada yang menyatakan bahwa ilmu Allah itu hanya akan diberikan kepada orang Islam saja. Itu enggak ada. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ternyata kalender Syamsiah yang perhitungannya berdasarkan peredaran matahari itu ilmunya diberikan kepada non-muslim, itu semata-mata takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kemurahan Allah. Karena memang sejak awal, kalau mau dirunut ke belakang lagi, Allah menciptakan Adam yang kemudian diskenariokan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebelum turun ke muka bumi menjadi khalifah, apa firman Allah? Wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan ilmu-ilmu asma-asma tentang semuanya sebagai bekal untuk mengelola bumi. Non-muslim anak Adam bukan? Anak Adam. Oleh karena takdirnya Allah manusia itu untuk mengelola bumi, dan Adam sebagai bapak moyang manusia itu diberikan ilmu, begitu takdirnya Allah, maka Allah menunjukkan kemurahannya, semua diberikan ilmu. Termasuk
yang non-Muslim. Jangan sekali-kali kita berpikir, non-Muslim Tuhannya siapa, Pak? Nah, ini ragu-ragu nih. Ya. Kalau Nasrani Tuhannya siapa? Jangan pernah ragu. Ya. Nah, ini bahaya nih, ya. Supaya lebih gampang, sapi Tuhannya siapa? Nah, ini yang jarang disadari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbun, Tuhan semesta alam. Sapi masuk alam apa tidak? Semut masuk alam apa tidak? Non-Muslim masuk alam apa tidak? Masuk alam. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun mereka mengakui atau tidak, itu soal lain. Tapi bagi seorang Muslim tidak boleh ada pikiran keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhannya mereka. Tidak boleh. Karena prinsipnya innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan itu hanya satu. Dan Tuhan yang satu yang Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan yang lain. Justru karena mereka tidak mengakui itulah yang kemudian disebut kafir. Tapi bagi seorang Muslim tidak boleh. Nah begitu ya. Bagi seorang Muslim tidak boleh punya pikiran keyakinan bahwa Tuhan mereka adalah si anu, tidak boleh. Akidah seorang Muslim tetap bahwa seluruh alam ini Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Maliki Yaumiddin, penguasa dan sekaligus Tuhan pada saat hari pembalasan. Nah, begitu. Makanya rangkaian 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu, ya, 5 ayat yang turun pertama itu, di sana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Perhatikan ayat yang kelima, 'allamal insana malam ya'lam. Sejak awal wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu berjanji allamal insana, akan memberikan ilmu kepada seluruh manusia. Jadi tidak hanya Muslim saja yang Allah berikan ilmu. Dan itu kita harus terima. Karena apa? Itu qada qadar Allah. Itu otoritas Allah. Kalau ada yang kita non-Muslim diberikan ilmu, kita sesak dada tidak mau menerima, itu seolah-olah kita menyalahkan ketentuan policy takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin jarang dibedah, jarang didengar, jarang dibahas. Maka kalau di antara Bapak Ibu ada yang masih kok begitu ya, enggak apa-apa. Nanti direnungkan saja itu, nanti lama-lama akan mapan pemahaman kita. Begitu. Ya. Ini makanya berarti hadirnya, sekarang pertanyaannya, hadirnya 1 Januari itu tiap tahun, itu bagian dari takdir Allah apa tidak? Iya, jelas. Itu bagian dari takdir Allah. Maka kalau tanggal 1 Januari itu hadir, karena itu takdir Allah, apa sikap kita? Sikap kita karena berhadapan dengan takdir, maka tidak ada cara lain kecuali meningkatkan refleksi iman kita. Kalau sudah begitu, setidak-tidaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada urusannya dengan peringatan, dengan hura-hura, kemudian bakar segala yang mau dibakar, nggak ada urusannya dengan itu semua. Ini ada urusannya adalah bagaimana Al-Quran melihat fenomena itu. Ini namanya refleksi Qurani terhadap berbagai peristiwa, termasuk peristiwa hadirnya tahun baru yang sering disebut tahun baru Masehi. Kalau tidak mau menyebut tahun baru Masehi, tidak apa-apa. Tahun baru Syamsiyah.
Karena basic perhitungannya memang peredaran matahari. Walaupun kalau nggak mau menyebut kalender Masehi, ya, sehingga secara hukum sekarang bicaranya, seorang Muslim boleh nggak menggunakan kalender Masehi? Boleh. Itu bagian dari takdir ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau menggunakan kalender Masehi bagi masyarakat Indonesia, tidak bisa mengambil gaji pensiunan. Nah, begitu ya, nggak bisa mengambil gaji pensiunan. Kalau tidak mau mengakui, ya, kalau tidak mau mengakui kalender Masehi, tidak bisa mengambil gaji pensiunan. Nah, makanya 1 tahun 12 bulan, baik itu Hijriyah maupun Syamsiyah, Qamariyah maupun Syamsiyah, Hijriyah maupun Masehi, dua-duanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penamaan mau pakai Januari dan lain-lain, itu adalah ilmunya manusia yang juga itu pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat 38 surat Yasin itu ditegaskan, zalika takdirul azizil alim. Yang terakhir, Allah maha berilmu, juga maha kuasa membagi ilmunya kepada semua makhluk, utamanya manusia. Nah, begitu. Nah, fenomena matahari dan bintang, ya, itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada persoalan. Ya, karena apa? Matahari jelas orang-orang Arab jahiliyah pun tahu kegunaannya matahari. Orang-orang Arab jahiliyah zaman Rasulullah juga sudah paham kegunaannya bintang. Ya. Maka ilmu tertua diantaranya ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan, itu termasuk ilmu yang tua. Karena apa? Pada zaman Rasulullah SAW sendiri, bintang itu adalah penunjuk arah. Ini berkaitan dengan salah satu diantaranya surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Surat itu menunjukkan kebiasaannya orang Arab bisa berdagang di musim-musim tertentu. Perjalanan mereka melalui perjalanan laut. Menggunakan apa petunjuknya? Tidak ada lain kecuali arah bintang. Tapi soal bulan yang namanya bulan sabit atau al-qamar, itu mereka tidak paham. Ya. Makanya ada ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan orang-orang Arab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hilal. Coba dilihat di surat Al-Baqarah. Ya. Lanjutan dari ayat 5 surat Yunus tadi. Kemudian ayat 36 surat At-Taubah, ayat 38 surat Yasin, juga ada dalam ayat 12 surat Bani Israel. Ya, ayat 12 surat Al-Isra itu juga ada penjelasan bahwa matahari dan bulan itu adalah siklus harian untuk mengetahui perhitungan waktu dan perhitungan bulan. Itu ada di surat Bani Israel nanti ayat 12. Tapi yang kita lihat penting itu adalah soal fenomena hilal. Lihat di surat Al-Baqarah. Ini mestinya cepat nyarinya. Karena di awal ya, Zen ya. Zen. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Ayat 189. Ayat 189. Coba. Ada ya? Boleh dibaca. Awalnya saja. Stop sampai di situ ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Terjemahannya? Mereka
tentang bulan sabit. Lalu katakanlah, jawablah. Itu adalah penunjuk waktu bagi manusia. Jadi bulan sabit itu berkaitan dengan penunjuk waktu. Maka lahirlah kalender namanya kalender Hijriah atau kalender Qamariyah. Terus? Dan ibadah haji, khususnya ibadah haji. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kalau pelaksanaan ibadah haji itu pedomannya pedoman kalender Qamariyah. Karena bulan haji, ya, bulan haji. Sehingga ayat 189 itu ya, sampai ayat 202 surat Al-Baqarah itu khusus bicara tentang haji. Nah, begitu ya, khusus bicara tentang haji karena salah satu pentingnya hilal itu adalah untuk pelaksanaan ibadah haji. Kalau puasa menggunakan apa? Dua-duanya. Mulai masuk bulan puasa menggunakan hilal bulan, tapi pelaksanaan puasa kesehariannya menggunakan matahari. Pertanyaannya kemudian, kalau jam 5 matahari berhenti, kira-kira ada waktu buka apa enggak? Jam 5 matahari berhenti gitu. Kira-kira ada waktu buka apa enggak? Belum. Ya. Karena apa? Karena definisinya puasa itu adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa jami'il muftirat, nahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan, min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Maka kalau jam 5 itu matahari berhenti, belum bisa terjadi yang namanya buka. Nah, begitu. Jadi waktu buka bagi orang yang berpuasa itu bukan azan maghrib. Ya, bukan azan maghrib, tapi terbenamnya matahari. Begitu. Maka meskipun azan maghrib sudah tiba, tapi kalau yang azan maghrib itu salah terlalu cepat, karena bangun tidur mungkin kaget habis asar tidur, kemudian begitu bangun langsung azan, nah, kalau baru 5:30 karena musim mendung seolah-olah sudah gelap langsung azan, tidak bisa. Kok kamu sudah buka? Lah itu sudah azan. Oh, pedoman buka bukan azan maghrib, tapi terbenamnya matahari. Adapun azan maghrib bersamaan terbenamnya matahari, karena memang waktu maghrib itu masuk sejak terbenam matahari. Oleh karena itu sebaliknya, walaupun azan belum berkumandang, karena muazzinnya mungkin sudah tahu jam berapa, lalu dia berbuka dulu. Nah, artinya azan terlambat, tapi kalau matahari sudah terbenam, orang yang berpuasa boleh berbuka. Walaupun azan maghrib belum berkumandang. Sangat boleh jadi azan maghribnya itu terlambat. Karena apa? Sekali lagi, puasa itu pelaksanaannya sesuai dengan peredaran matahari. Itu dua-duanya namanya taklif ibadah. Ya. Waktu itu ada taklif, ada beban ibadah. Kenapa waktu-waktu itu ada kaitannya dengan ibadah? Karena masih ada waktu berarti masih ada umur. Selama masih ada umur, kewajiban ibadah masih tetap dilakukan. Nah, terakhir coba dibaca surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr. Ini kaitannya dengan ibadah. Bapak Ibu kalau ditanya, ini ibadah ini sampai kapan sih berakhirnya? Ada nggak yang pernah bertanya begitu? Ini kita sholat ini sampai kapan ya? Kita puasa ini sampai kapan ya begitu? Nah, ini terutama bagi yang malas-malasan. Ya, karena hidup itu tugasnya ibadah, kalau sudah malas ibadah, maka sebaiknya gitu ya.
Iya. Kalau Allah memberikan umur artinya untuk beribadah, kalau kemudian kelihatan seorang hamba sudah malas ibadah, lalu ditanya, kelihatannya kamu sudah malas-malas, sudah capek ibadah. Gimana kalau kembali saja? Kira-kira gimana, Pak? Itu akan semangat lagi itu ibadahnya kira-kira. Ya. Maka ayat 99 surat Al-Hijr. Coba dibaca. Wa'bud, ketemu surat Al-Hijr. Nah, ya. Ayat terakhir. Wa'bud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa di situ? Sembahlah Tuhanmu, wa'bud beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal tiba. Jadi selama hayat masih dikandung badan, ajal belum tiba, itulah saatnya masih ada kewajiban ibadah. Dan itulah waktu. Maka saya pernah menyampaikan modal sukses ibadah itu ada berapa? Masih ingat? Modal sukses orang beribadah. Ada berapa? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Modal sukses untuk ibadah yang pertama adalah umur, waktu. Tidak mungkin orang bisa beribadah kalau sudah tidak ada waktu. Maka ayatnya menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau sudah al-yakin artinya ajal tiba, sudah tidak bisa lagi, bahkan tidak wajib lagi beribadah. Modal sukses ibadah yang kedua adalah iman. Punya waktu, punya umur, kalau tidak punya iman, tidak ada semangat ibadah. Modal yang ketiga adalah ilmu. Punya waktu, punya umur, punya semangat, tapi kalau nggak punya ilmu untuk menjalankan ibadah, nggak jadi namanya ibadah. Yang keempat adalah kesehatan. Punya waktu, punya umur, punya semangat, punya ilmu, tapi kesehatannya tidak mendukung, minimal tidak sempurna ibadahnya. Yang kelima adalah jihad kesungguhan. Punya waktu, punya iman, punya ilmu, kesehatannya mencukupi, tapi kalau malas, tidak jadi. Itu yang namanya ibadah. Maka ada doa anti malas yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hafal? Nah, kalau tidak hafal, pantesan malas. Gitu. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ada lanjutannya, ada 8 poin itu yang diajarkan Nabi. Tapi itu paling tidak yang dua lah, yang awal itu jangan sampai tidak hafal. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan kau biarkan hamba menjadi orang lemah dan malas. Sudah lemah, malas, sempurna itu kekurangannya. Ya gitu ya. Nah, maka jihad itu juga modal sukses untuk ibadah. Yang keenam disebut terakhir, bukan tidak yang terpenting, baru yang namanya ikhlas. Punya umur waktu, punya iman, punya ilmu, punya kesehatan, punya kesungguhan. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, capek gawe, tak kepake. Karena tempo hari sudah kita bahas, kaifiyat tata cara lahiriah itu adalah syarat sahnya ibadah, sementara yang namanya ikhlas itu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pagi ini, refleksi Qur'ani terhadap tahun Masehi. Hadirnya tahun baik Masehi maupun Hijriah, Syamsiyah maupun Komariah, dua-duanya dibahas oleh ayat secara detail, dan itu yang paling tegas semuanya adalah takdir ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wawasan kita lebih luas, sehingga kita hadirkan syukur dan kuatkan iman kita setiap hadirnya tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.